Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati Ahmad Atta Al-Afif selaku Ketua DPM Sekolah Bisnis Dewan Adigana Triasa. Yang saya hormati Muhammad Kafi selaku Ketua BEM Sekolah Bisnis Kabinet Kandila Adhikara. Yang saya hormati Bima Aji Wibowo selaku Ketua Himpunan Profesi ABES. Yang saya hormati seluruh pengurus Ormawa Sekolah Bisnis IPB periode 2022-2023. Puji syukur kita panjatkan karena berkat rahmatnya, kita masih bisa berkumpul melalui Zoom meeting dalam keadaan sehat walafiat. Saya ucapkan selamat datang kepada hadirin yang telah menyempatkan waktu untuk menghadiri acara Sidang Istimewa 1 DPM SBIPB periode 2022-2023 pada sore hari ini. Kepada hadirin, diharapkan untuk menyalakan kamera serta menonaktifkan mikrofon selama acara berlangsung, agar acara dapat berlangsung dengan hikmat. Hadirin diperkenankan untuk mengaktifkan mikrofon ketika diberikan arahan. Hadirin juga dihimbau untuk mengganti display nama di Zoom menjadi Ormawa_nama. Baik, agar acara sidang istimewa 1 pada sore hari ini berjalan dengan lancar, mari kita buka dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dihimbau kepada hadirin untuk mengisi presensi pada link yang diberikan oleh panitia di kolom chat Zoom. Terima kasih. Acara selanjutnya adalah pembacaan doa bersama oleh Saudara Balia Zahran. Kepada Saudara Balia, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada MC. Insya Allah saya akan memandu doa dan izinkanlah saya untuk memandunya secara Islam. Dan bagi teman-teman yang non-Muslim, mungkin bisa disesuaikan dengan kepercayaan masing-masing. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan mengucapkan puji serta syukur kehadirat-Mu atas segala rahmat dan karunia-Mu yang telah dilimpahkan kepada kami pada agenda sidang istimewa 1 hari ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan berakhirnya kegiatan ini, berikanlah dan limpahkanlah pengetahuan kepada kami. Tumbuhkanlah rasa persatuan dan rasa persaudaraan yang kokoh di antara kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa dan kesalahan kami, dosa para pemimpin kami, dan dosa serta kesalahan kedua orang tua kami. Bimbinglah kami pada jalan yang lurus. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Balia. Semoga doa kita semua dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Himne IPB. Hadirin diperkenankan untuk ikut bernyanyi tanpa mengaktifkan mikrofon. Terima kasih.
Acara selanjutnya adalah rapat dengar pendapat rancangan peraturan sekolah bisnis nomor 001 tahun 2023 tentang SP3K BEM SBPB. Kepada panitia yang bertugas, saya persilakan. Tes. Peraturan Sekolah Bisnis Nomor 003 Tahun 2023 tentang standar penguasaan dan penilaian program kerja Badan Eksekutif Mahasiswa Sekolah Bisnis Institut Pertanian Bogor. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Dewan Perwakilan Mahasiswa Sekolah Bisnis Institut Pertanian Bogor menimbang A. Bahwa perlu diadakannya kegiatan-kegiatan untuk mendinamiskan kehidupan kemahasiswaan di lingkungan Sekolah Bisnis Institut Pertanian Bogor. B. Bahwa Badan Eksekutif Mahasiswa Sekolah Bisnis Institut Pertanian Bogor merupakan mandataris Dewan Perwakilan Mahasiswa Sekolah Bisnis Institut Pertanian Bogor dalam menyelenggarakan kegiatan-kegiatan kemahasiswaan di lingkungan Institut Pertanian Bogor. C. Bahwa perlu ditetapkannya panduan umum dalam penilaian Badan Eksekutif Mahasiswa Sekolah Bisnis sebagai pedoman dalam melakukan evaluasi, penilaian, dan rekomendasi terhadap kinerja BEM SBIPB yang sesuai dengan visi dan misi KM IPB dalam Undang-Undang Dasar Keluarga Mahasiswa Institut Pertanian Bogor tahun 2011. Dan D, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf A, huruf B, dan huruf C, perlu menetapkan peraturan sekolah bisnis tentang standar pengawasan dan penilaian program kerja Badan Eksekutif Mahasiswa Sekolah Bisnis Institut Pertanian Bogor. Mengingat A. Undang-Undang Dasar Keluarga Mahasiswa Institut Pertanian Bogor tahun 2011 dan B. Peraturan Sekolah Bisnis nomor 002 tahun 2020 tentang Kode Etik Organisasi Kemahasiswaan Sekolah Bisnis IPB. Dewan Perwakilan Mahasiswa Sekolah Bisnis Institut Pertanian Bogor memutuskan menetapkan Peraturan Sekolah Bisnis Nomor 003 Tahun 2023 tentang Standar Pengawasan dan Penilaian Program Kerja Badan Eksekutif Mahasiswa Sekolah Bisnis Institut Pertanian Bogor tahun 2023. Ditetapkan secara daring pada Sidang Istimewa 1 Dewan Perwakilan Mahasiswa Sekolah Bisnis Institut Pertanian Bogor periode 2022-2023. Bogor, Maret 2023 pukul 16.25 waktu Indonesia Barat. Pemimpin sidang Ahmad Atta Al-Afif, NIM K14-012-1054. Lampiran 1, Bab 1, Ketentuan Umum. Pasal 1, Pengertian. Di dalam Peraturan Sekolah Bisnis Institut Pertanian Bogor ini yang dimaksud dengan 1. IPB adalah Institut Pertanian Bogor. 2. SBIPB adalah Sekolah Bisnis Institut Pertanian Bogor. 3. KM IPB adalah Keluarga Mahasiswa Institut Pertanian Bogor. 4. Peraturan SBIPB adalah Peraturan Sekolah Bisnis Institut Pertanian Bogor. 5. Ormawa SBIPB adalah Organisasi Kemahasiswaan Sekolah Bisnis Institut Pertanian Bogor. 6. DPM SBIPB adalah Dewan Perwakilan Mahasiswa Sekolah Bisnis Institut Pertanian Bogor. 7. BEM SBIPB adalah Badan Eksekutif Mahasiswa Sekolah Bisnis Institut Pertanian Bogor. 8. SPPWK adalah standar pengawasan dan penilaian program kerja yang merupakan ukuran kriteria penilaian kinerja Badan Eksekutif Mahasiswa Sekolah Bisnis Institut Pertanian Bogor. 9. BPPTN adalah bantuan pendanaan perguruan tinggi negeri. 10. Non-BPPTN adalah dana di luar dari dana kemahasiswaan yang halal. 11. LPJ adalah laporan pertanggungjawaban yang telah ditetapkan dalam Standar Operating Procedure Administrasi dan Keuangan DPMKM IPB. 12. Rencana kegiatan anggaran tahunan selanjutnya disebut RKAT adalah rencana kegiatan Ormawa yang berupa deskripsi program kerja serta rencana anggaran dana selama 1 tahun kepengurusan. 13. Rilis adalah laporan tertulis berupa narasi dan vis tentang hasil kegiatan yang dipublikasikan kepada mahasiswa SBIPB melalui media penyiaran yang dimiliki. 14. Kode Etik Organisasi Kemahasiswaan Sekolah Bisnis Institut Pertanian Bogor adalah norma-norma atau aturan-aturan yang merupakan kesatuan landasan etik atau filosofi dengan peraturan perilaku maupun ucapan mengatur hal-hal yang diwajibkan, dilarang, dan atau tidak patut dilakukan oleh anggota Organisasi Kemahasiswaan Sekolah Bisnis Institut Pertanian Bogor. 15. GBHK BEM SBIPB adalah garis-garis besar haluan kerja Badan Eksekutif Mahasiswa Sekolah Bisnis Institut Pertanian Bogor. 16. Tujuan yang dibuat oleh BEM SBIPB adalah tujuan yang dapat diukur, terencana, terarah, dan terevaluasi. Sasaran yang dibuat oleh BEM SB adalah target masa yang sesuai dengan kegiatan. 17. Progress report adalah laporan kemajuan dari suatu kegiatan yang dilaksanakan secara berangkaian yang dilaporkan setiap bulan. 18. Manfaat yang dibuat oleh BEM SBIPB adalah sejauh mana kegiatan bermanfaat terhadap peningkatan personal atau output yang
didapat dari tujuan. 19. Kelancaran acara adalah kesesuaian pelaksanaan acara dengan kesepakatan pada rapat kerja berkala. 20. RAB adalah rancangan anggaran biaya yang dirancang tahunan dan secara berkala setiap bulannya. 21. SPJ adalah surat pertanggungjawaban administrasi keuangan hasil realisasi setiap program kerja. 22. Pencapaian target dana non-BPPTN adalah kesesuaian dana dengan proposal. 23. Rekapitulasi penilaian adalah jumlah keseluruhan dari semua indikator. 24. Rapat kerja berkala adalah rapat yang dihadiri oleh DPM SBIPB dengan melibatkan BEM SBIPB dan penanggung jawab pengawasan untuk mengetahui perkembangan kegiatan dari program kerja BEM SBIPB. 25. Rapat kerja insidental adalah rapat yang dilakukan oleh DPM SBIPB dengan melibatkan BEM SBIPB dan penanggung jawab pengawasan atas dasar kejadian luar biasa. 26. Pengawasan lapang adalah bentuk pengawasan terhadap kegiatan BEM SBIPB dengan cara berinteraksi langsung dengan panitia penyelenggara atau ikut serta hadir dalam kegiatan BEM SBIPB. Pasal 2. Tujuan. 1. Standar pengawasan bertujuan untuk A. Menjadi petunjuk pelaksanaan pengawasan kinerja BEM SBIPB. B. Memberikan gambaran penilaian kerja terhadap program kerja BEM SBIPB. 2. Standar penilaian bertujuan untuk A. Mengoptimalkan kinerja BEM SBIPB. B. Memberikan gambaran tingkat kinerja BEM SBIPB. C. Menentukan tindak lanjut terhadap program kerja BEM SBIPB. D. Menentukan diterima atau ditolaknya LPJ BEM SBIPB. Pasal 3. Landasan. Standar penilaian berlandaskan atas 1. TAP MPMKM nomor 005/TAP SI/MPMKM IPB 2012 tentang mekanisme laporan pertanggungjawaban. 2. TAP MPMKM nomor 05 tahun 2017 tentang standar penilaian kinerja BMKM. Nomor 3. UU DKM nomor 2 tahun 2012 tentang cara pengawasan. 4. Peraturan Sekolah Bisnis nomor 002 tahun 2020 tentang kode etik organisasi kemahasiswaan. Dan 5. SOP administrasi dan keuangan DPMKM IPB. Bab 2. Standar pengawasan. Pasal 4. Tata cara pengawasan. 1. Rapat kerja berkala adalah rapat yang dihadiri oleh DPM SBIPB dengan melibatkan BEM SBIPB dan penanggung jawab pengawasan untuk mengetahui perkembangan kegiatan dari program kerja BEM SBIPB. 2. Rapat kerja berkala dilakukan dengan sepengetahuan dan persetujuan Ketua DPM SBIPB dan Komisi 3 Pengawasan dan Pembinaan DPM SBIPB. 3. Hasil rapat kerja berkala digunakan untuk bahan pelaporan kinerja BEM SBIPB. 4. Rapat kerja insidental adalah rapat yang dilakukan oleh DPM SBIPB dengan melibatkan BEM SBIPB dan penanggung jawab pengawasan atas dasar kejadian luar biasa dan atau permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan BEM SBIPB. 5. Rapat kerja insidental berfungsi untuk meminta keterangan dan laporan terkait kejadian luar biasa dan atau permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan BEM SBIPB. 6. Hasil rapat kerja berkala dan rapat kerja insidental dapat dipublikasikan kepada seluruh mahasiswa SBIPB melalui media cetak dan atau elektronik yang dapat diakses. 7. Pengawasan lapang adalah bentuk pengawasan terhadap kegiatan BEM SBIPB dengan cara berinteraksi langsung dengan panitia penyelenggara atau ikut serta hadir dalam kegiatan BEM SBIPB. 8. Kegiatan BEM SBIPB yang akan dikenakan pengawasan lapang akan ditentukan kemudian oleh DPM SBIPB. 9. Pengawasan lapang dilakukan untuk menyesuaikan keterangan tentang kegiatan BEM SBIPB terhadap pelaksanaannya. 10. Penanggung jawab pengawasan melakukan pengawasan lapang terhadap kegiatan BEM SBIPB setelah berkoordinasi dengan Komisi 3 Pengawasan dan Pembinaan DPM SBIPB. 11. Hasil dari pengawasan lapang digunakan untuk melaporkan kinerja BEM SBIPB. Bab 3. Standar penilaian. Pasal 5. Lingkup penilaian. 1. Penilaian terhadap program kerja dengan anggaran dana adalah penilaian program kerja yang dibayari dengan dana BPPTN. 2. Penilaian terhadap program kerja tanpa anggaran dana adalah penilaian terhadap program kerja yang dibayari dengan dana non-BPPTN. 3. Penilaian dilakukan berdasarkan program kerja yang diajukan melalui proposal dan tertera dalam rancangan kerja anggaran tahunan BEM SBIPB. Pasal 5A. Indikator penilaian program kerja dengan anggaran dana. 1. Indikator penilaian program kerja oleh DPM yang memiliki bobot 20% meliputi A. Realitas kegiatan, B. Jumlah peserta, C. Ketepatan LPJ, D. Ketepatan proposal, E. Kehadiran rapat kerja berkala, F. Rilis, G. Publikasi, H. Kinerja panitia, I. Kode etik, J. GBHK, dan K. Tujuan. 2. Indikator penilaian pelaksanaan program kerja oleh peserta yang memiliki bobot 50% meliputi A. Manfaat, B. Tingkat kepuasan peserta, dan C. Kelancaran acara. 3. Indikator penilaian program kerja berdasarkan laporan keuangan yang memiliki bobot 30% meliputi A. Kondisi keuangan akhir, B. Ketepatan RAB, dan C. Ketepatan SPJ. Pasal 5B. Indikator penilaian program kerja tanpa anggaran dana. 1. Indikator penilaian pelaksanaan program kerja oleh DPM yang memiliki bobot 50% meliputi A.
Tujuan, B. Kinerja panitia, C. Kode etik, D. GBHK, dan E. Progress report. 2. Indikator penilaian pelaksanaan program kerja oleh peserta yang memiliki bobot 50% meliputi A. Manfaat, B. Tingkat kepuasan peserta, dan C. Kelancaran acara. Bab 4. Ketentuan dan metode. Pasal 6. Ketentuan dan metode penilaian DPM SBIPB. 1. Penilaian DPM SBIPB diberikan berdasarkan standar yang telah ditetapkan oleh DPM SBIPB. 2. Penilaian DPM SBIPB berdasarkan pertimbangan saat rapat kerja berkala dengan bahan pendukung berupa proposal kegiatan, hasil pengawasan komisi, LPJ, progress report, press release, dan dokumen pendukung lainnya yang dijamin keabsahannya. 3. Penilaian DPM SBIPB dilakukan dengan beberapa kategori nilai, yaitu -1, 0, 1, 2, dan 3. 4. Keputusan penilaian DPM SBIPB dilakukan pada saat rapat komisi. 5. Setelah dilakukan penilaian terhadap semua indikator, dilakukan penjumlahan dengan kemudian dilakukan perhitungan dengan rumus. A. Penilaian DPM SBIPB, total nilai dibagi 33 dikali 20% untuk program kerja dengan anggaran dana. B. Penilaian DPM SBIPB sama dengan total nilai dibagi 15 dikali 50% untuk program kerja tanpa anggaran dana. Pasal 7. Ketentuan dan metode penilaian peserta. 1. Penilaian peserta berdasarkan indikator yang terdiri atas manfaat, tingkat kepuasan peserta terhadap kegiatan, dan kelancaran acara. 2. Penilaian peserta berdasarkan hasil penjaringan aspirasi dari peserta dengan bahan pendukung kuesioner dan hasil pendekatan langsung terhadap peserta atau pihak terkait. 3. Proporsi penilaian mahasiswa dilakukan dengan beberapa kategori nilai, yaitu -1 sampai 3. 4. Setelah dilakukan penilaian terhadap semua indikator, dilakukan penjumlahan, kemudian dilakukan perhitungan dengan rumus. A. Penilaian peserta sama dengan total nilai dibagi 9 dikali 50% untuk program kerja dengan anggaran dana. Dan B. Penilaian peserta sama dengan total nilai dibagi 9 dikali 50% untuk program kerja tanpa anggaran dana. Pasal 8. Ketentuan dan metode penilaian laporan keuangan. 1. Penilaian laporan keuangan dinilai berdasarkan indikator yang ditetapkan oleh DPM SBIPB. 2. Penilaian laporan keuangan berdasarkan indikator yang terdiri atas kondisi keuangan akhir, ketepatan RAB, dan ketepatan SPJ. 3. Penilaian laporan keuangan berdasarkan hasil dari audit keuangan program kerja dengan bahan pendukung berupa LPJ, SPJ, dan RAB. 4. Proporsi penilaian laporan keuangan dilakukan dengan beberapa kategori nilai, yaitu -1, 0, 1, 2, dan 3. 5. Setelah dilakukan penilaian terhadap semua indikator, dilakukan penjumlahan, kemudian dilakukan perhitungan dengan rumus di atas. Bab 5. Kuesioner. Pasal 9. 1. Kuesioner digunakan sebagai bahan pertimbangan terhadap penilaian BM SBIPB. 2. Pada penilaian peserta, kuesioner berisikan pertanyaan mengenai manfaat, tingkat kepuasan peserta, dan kelancaran acara. 3. Kuesioner dibagikan kepada sasaran yang ingin dicapai. Bab 6. Penilaian akhir. Pasal 10. Penilaian akhir departemen dan biro. 1. Penilaian akhir program kerja diperoleh dari A. Hasil penjumlahan dari 20% penilaian DPM, 50% penilaian peserta, dan 30% penilaian laporan keuangan untuk program kerja dengan anggaran dana, dan B. Hasil penjumlahan dari 50% penilaian DPM dan 50% penilaian peserta untuk program kerja tanpa anggaran dana. 2. Penilaian kinerja departemen biro berasal dari A. Penjumlahan penilaian DPM, penilaian peserta, dan penilaian laporan keuangan kemudian dibagi dengan jumlah total program kerja yang menggunakan anggaran dana pada setiap departemen atau biro. B. Penjumlahan penilaian DPM dan penilaian peserta kemudian dibagi dengan jumlah total program kerja tanpa anggaran dana pada tiap departemen biro. Dan C. Total nilai akhir departemen biro merupakan hasil penjumlahan huruf A dan huruf B, dan kemudian dibagi dengan 2 untuk departemen biro yang memiliki program kerja menggunakan anggaran dana dan tanpa anggaran dana. 3. Apabila hasil persentase program kerja lebih besar atau sama dengan 75%, maka program kerja yang bersangkutan diperkenakan untuk dilaksanakan pada satu periode kepengurusan selanjutnya dengan mempertimbangkan kesesuaian dengan peraturan yang berlaku. 4. Apabila hasil persentase program kerja lebih dari atau sama dengan 60% dan kurang dari 75%, maka program kerja yang bersangkutan diperkenankan untuk dilaksanakan pada satu periode kepengurusan selanjutnya dengan ketentuan A. Program kerja tersebut dinyatakan lulus bersyarat dan harus mendapatkan hasil penilaian lebih besar atau sama dengan 75% pada satu periode kepengurusan selanjutnya. B. Jika program kerja tersebut tidak mendapatkan hasil penilaian lebih besar atau sama dengan 75% pada satu periode kepengurusan selanjutnya, maka program kerja tersebut tidak diperkenankan dilaksanakan pada satu periode kepengurusan setelah mendapat status siaga tersebut. C. Apabila hasil persentase program kerja BEM SBIPB
lebih kecil dari 60%, maka jenis kegiatan pada program kerja yang bersangkutan tidak diperkenankan untuk dilaksanakan pada satu periode kepengurusan selanjutnya. Pasal 11. Penilaian akhir kinerja. 1. Penilaian akhir kinerja BMS BPB berasal dari penjumlahan nilai total kinerja Departemen Biro dibagi dengan jumlah total Departemen Biro BMS BPB. 2. Apabila hasil penilaian akhir kinerja BMS BPB di bawah 75%, maka laporan pertanggungjawaban BMS BPB akan ditolak. 3. Kinerja lembaga diterima jika minimal nilai total kinerja lembaga 75% dengan mempertimbangkan kesesuaian dengan peraturan yang berlaku. 4. Pencapaian nilai akhir kinerja BMS BPB didapat dengan rentang nilai yang didapatkan. A. Pencapaian cukup memuaskan jika nilai akhir kinerja BMS BPB antara 75-83%. B. Pencapaian memuaskan didapatkan jika nilai akhir kinerja BMS BPB antara 83-92%. C. Pencapaian sangat memuaskan didapatkan jika nilai akhir kinerja BMS BPB antara 92-100%. Bab 7. Sanksi. Pasal 12. Apabila laporan pertanggungjawaban BMS BPB ditolak, maka mekanisme selanjutnya diberikan sanksi berupa 1. Jika nilai yang didapat 60-74%, Ketua dan Wakil Ketua BMS BIPB membuat surat permohonan maaf kepada seluruh mahasiswa SBIPB yang dipublikasikan melalui media sosial yang dimiliki oleh BMS BIPB. 2. Jika nilai yang didapat 35-59%, Ketua dan Wakil Ketua BMS BIPB membuat surat permohonan maaf kepada seluruh mahasiswa SBIPB yang dipublikasikan melalui media sosial yang dimiliki oleh BMS BIPB dan tidak diperkenankan mencantumkan jabatannya di dalam daftar riwayat hidup. 3. Jika nilai yang didapat kurang dari 35%, Ketua dan Wakil Ketua BMS BIPB membuat surat permohonan maaf kepada seluruh mahasiswa SBIPB yang dipublikasikan melalui media sosial yang dimiliki oleh BMS BIPB. Tidak diperkenankan mencantumkan jabatan di dalam daftar riwayat hidup, serta Ketua dan Wakil Ketua BMS BIPB periode tersebut dianggap tidak ada. Bab 8. Penutup. Pasal 13. Dengan diberlakukannya sistem pengawasan dan penilaian program kerja BMS BPB ini, maka peraturan yang mengatur tentang sistem pengawasan dan penilaian program kerja BMS BPB sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi. 2. Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur kemudian. Lampiran 2. Standar penilaian program kerja Badan Eksekutif Mahasiswa Sekolah Bisnis Institut Pertanian Bogor periode 2023-2024, kerangka penilaian, lingkup program kerja, menggunakan anggaran dana, DPM, indikator, tujuan ketepatan proposal, kehadiran rapat koordinasi, realitas kegiatan, jumlah peserta, ketepatan LPJ, press release, publikasi, kinerja panitia, kode etik, GBHK. Peserta, indikator, manfaat, kepuasan peserta, kelancaran acara. Laporan keuangan, indikator kondisi keuangan akhir, ketepatan RAB, ketepatan SPJ, nilai akhir proker. Lingkup program kerja tanpa anggaran dana, DPM, indikator tujuan progress report, kinerja panitia, kode etik, GBHK. Peserta, indikator, manfaat, kepuasan peserta, dan kelancaran acara, nilai akhir proker. Program kerja lulus atau tidak lulus bersyarat. Keterangan. Indikator deskripsi target dan standar penilaian. Realitas kegiatan. Ketepatan rencana, waktu dimulainya acara dengan aktual di lapangan serta kesesuaian pelaksanaan acara terhadap konsep yang disampaikan pada saat rapat kerja berkala dengan DPMSB. Sesuai rencana BMSB saat rapat kerja berkala. Standar penilaian, acara terlaksana sesuai rencana sama dengan 3, acara terlaksana tepat waktu namun tidak sesuai dengan konsep yang disampaikan saat rapat kerja berkala final sama dengan nilai sama dengan 2, acara terlaksana tidak tepat waktu namun sesuai konsep yang disampaikan saat rapat kerja berkala final sama dengan 2. Jika pelaksanaan acara BMS BIPB tidak tepat waktu, kemudian bentrok dengan acara ABES dan DPM, akan tetapi sesuai konsep yang disampaikan saat rapat kerja berkala final, poin sama dengan 1. Jika pelaksanaan acara BEM tidak tepat waktu, kemudian bentrok dengan acara ABES dan DPM, serta tidak sesuai dengan konsep yang disampaikan saat rapat kerja berkala final, nilai sama dengan 0, acara tidak terlaksana, nilai sama dengan -1. Jumlah peserta. Persentase kehadiran peserta non-mahasiswa BMSB dalam acara kegiatan dihitung secara kolektif, pembukaan, inti, dan penutup. Untuk kegiatan yang tidak dihadiri peserta secara real time seperti infografis di media sosial, maka nilai otomatis 3. Sesuai rencana BMSB saat rapat kerja berkala, kemudian standar penilaian,
Lebih dari 75% dari target peserta nilai sama dengan 3, 55% sampai 75% dari target peserta sama dengan 2, 40% sampai 55% dari target peserta nilai sama dengan 1, 25% sampai dengan 40% target peserta nilai sama dengan 0 sampai 25% nilai sama dengan -1. Ketepatan LPJ. Ketepatan waktu pada pengumpulan LPJ kegiatan acara dikumpulkan pada Komisi Pengawasan DPMSB melalui grup rapat kerja berkala. LPJ sama dengan H+12 setelah berakhirnya kegiatan. Tepat waktu atau H+12 hari dari acara, poin yang diberikan adalah 3. Pengumpulan 13 sampai 14 hari, poin sama dengan 2. Pengumpulan H+15 sampai 17 hari, poin sama dengan 1. Pengumpulan H+18 sampai 20 hari, poin sama dengan 0. Pengumpulan lebih dari 20 hari setelah berakhirnya kegiatan, nilai sama dengan -1. Kehadiran rapat kerja berkala. Kehadiran pimpinan biro, departemen, panitia acara pada rapat kerja berkala dengan DPM, rapat kerja DPM yang diadakan awal bulan, serta yang hadir adalah mereka yang memiliki proker di bulan sebelumnya dan proker di bulan tersebut. Pimpinan biro, departemen, BEM, dan BPH panitia hadir agar dapat memastikan proker yang akan berjalan dapat terrealisasi sesuai dengan rencana. Selain itu, evaluasi yang akan diberikan diserap agar kedepannya tidak mengalami masalah yang sama saat menjalankan proker. Apabila bukan acara kepanitiaan, konten medsos, maka pimpinan biro atau departemen juga dianggap sebagai BPH panitia. Kehadiran pimpinan BPH panitia yang dimaksud adalah kehadiran lengkap dari seluruh BPH panitia, pimpinan, ketua, wakil ketua, sekretaris, dan bendahara. Untuk penilaian, pimpinan biro atau departemen BEM dan BPH panitia hadir nilai sama dengan 3, hanya BPH panitia yang hadir nilai sama dengan 2, hanya pimpinan biro dan departemen BEM yang hadir nilai sama dengan 1, pimpinan biro atau departemen dan BPH panitia tidak ada yang hadir nilai sama dengan 0. Rilis. Melakukan press release di media sosial atau media lain dengan melaporkan ke DPMSB dalam bentuk feeds dan narasi setelah kegiatan berlangsung. Merilis kegiatan ke media sosial yang dimiliki oleh BMSB. Untuk penilaian, rilis kurang dari 2 hari kegiatan, nilai sama dengan 3. Rilis H+3 sampai H+4 kegiatan, nilai sama dengan 2. H+5 sampai H+7 kegiatan, nilai sama dengan 1. H+8 sampai H lebih dari 7, nilai sama dengan 0. Tidak ada press release, nilai sama dengan -1. Publikasi. Periode pemasangan publikasi pada media sosial sebelum kegiatan berlangsung. Proses publikasi ke media sosial yang dimiliki oleh BMSB. H+5 hari, nilai sama dengan 3. H-5 sampai dengan H-3 hari sebelum kegiatan poin 2. H-3 sampai H-2 hari sebelum kegiatan poin 1, H-2 hari sampai hari H poin 0, dan tidak ada publikasi nilai H-1. Kinerja panitia. Sebaik apa kerjasama yang dilakukan oleh panitia penyelenggara acara kegiatan? Dalam melakukan pengawasan secara langsung DPMSB, diperkenankan untuk mengingatkan dan mengevaluasi. Sangat baik, poin 3, baik, poin 2, cukup baik, poin 1, kurang baik, poin 0, dan tidak baik, poin -1. Kode etik, kesesuaian kegiatan yang dilakukan dengan moral dan etika yang ada dalam kode etik kelembagaan IPB. Sesuai dengan kode etik, sesuai dengan moral dan etika diberikan poin 3, bertentangan dengan moral dan etika diberi poin -1. GBHK, kesesuaian kegiatan yang dilakukan dengan GBHK SBIPB. Sesuai dengan GBHK yang berlaku, mengimplementasikan poin-poin GBHK diberi poin sama dengan 3, tidak mengimplementasikan poin-poin GBHK diberikan poin sama dengan 0, bertentangan dengan poin-poin GBHK diberi poin -1. Tujuan, kesesuaian antara tujuan dengan isi acara. Sesuai rencana BMSB saat rapat kerja berkala, sangat sesuai poin sama dengan 3, sesuai poin sama dengan 2, cukup sesuai poin sama dengan 1, kurang sesuai poin sama dengan 0, dan tidak sesuai poin sama dengan -1. Manfaat, kebermanfaatan kegiatan acara bagi peserta. Manfaat yang didapatkan peserta. Sangat bermanfaat poin sama dengan 3, bermanfaat poin sama dengan 2, cukup bermanfaat poin sama dengan 1, kurang bermanfaat poin sama dengan 0, dan tidak bermanfaat poin sama dengan -1. Tingkat kepuasan. Sejauh mana kegiatan dapat memuaskan peserta kegiatan? Tingkat kepuasan peserta. 1. Memuaskan poin sama dengan 3, memuaskan poin sama dengan 2, cukup memuaskan poin sama dengan 1, kurang memuaskan poin sama dengan 0, dan tidak memuaskan poin sama dengan -1. Kelancaran acara.
Sejauh mana kegiatan berjalan dengan lancar? Tidak ada kendala yang mengganggu jalannya acara. Sangat lancar poin sama dengan 3, lancar poin sama dengan 2, cukup lancar poin sama dengan 1, kurang lancar poin sama dengan 0, dan tidak lancar poin sama dengan minus 1. Kondisi keuangan akhir. Saldo akhir keuangan setelah kegiatan. Untuk program kerja dengan BPPTN, jika penyerapan dana 100%. Saldo 0% dari total dana, poin sama dengan 3. Saldo 0% sampai dengan 30% dari total dana, poin sama dengan 2. Saldo 30% sampai dengan 50% atau defisit kurang dari 10%, poin sama dengan 1. Saldo lebih besar dari 50% atau defisit lebih besar daripada 10%, poin sama dengan 0. Ketepatan RAB. Waktu pengumpulan dan ketepatan penyusunan RAB. RAB dikumpulkan setiap tanggal 20 pada bulan sebelum kegiatan berlangsung. Pengumpulan 0 sampai 3 hari, pengumpulan pengumpulan pada tanggal 20, poin sama dengan 3, pengumpulan H+2 hari, poin sama dengan 2, pengumpulan H+2 sampai H+4 hari, poin sama dengan 1, pengumpulan H+5 hari, poin sama dengan 0, pengumpulan H+5 hari atau lebih, poin sama dengan minus 1. Ketepatan SPJ. Waktu pengumpulan dan ketepatan penyusunan SPJ. SPJ dikumpulkan setiap tanggal 7 pada bulan berikutnya terlaksananya program kerja. Pengumpulan 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 pada hari H, poin sama dengan 3, pengumpulan pada tanggal 7, poin sama dengan 3, pengumpulan lebih dari tanggal 7 1 hari, poin sama dengan 2, pengumpulan H+1 sampai H+2 tanggal 7, poin sama dengan 1, pengumpulan H+3 hari dari tanggal 7, poin sama dengan 0, pengumpulan H+3 hari atau lebih dari tanggal 7, poin minus 1. Ketepatan progress report 3 bulanan. Ketepatan waktu pengumpulan progress report 3 bulanan kegiatan tanpa anggaran dana setelah kegiatan berlangsung. Progress report terkumpul H+7 setelah 3 bulan terhitung. Minggu pertama bulan keempat, poin sama dengan 3, minggu kedua bulan keempat, poin sama dengan 2, minggu ketiga bulan keempat, poin sama dengan 1, minggu keempat bulan keempat, poin sama dengan 0, dan lebih dari 1 bulan setelah bulan keempat adalah poin minus 1. Lalu penilaian kegiatan departemen dan lembaga. Demikian pembacaan draft dari SP3K periode 2023. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Izin masuk Mas Nabil, itu untuk nomor SK-nya mungkin salah ya, bisa diubah jadi 001. Baik, terima kasih Mas Ata. Untuk teman-teman dari BMSB, apakah ada yang ingin didiskusikan terkait SP3K ini? Pendapat dari teman-teman BMSB akan kami tunggu sampai 16.53. Silahkan jika ingin ada tanggapan.
Baik, jika tidak ada tanggapan, akan saya kembalikan kepada MC. Terima kasih. Baik, terima kasih Nabil dan teman-teman Komisi 3 yang sudah memandu agenda rapat dengan pendapat. Acara selanjutnya yaitu persidangan yang akan dipimpin oleh Ahmad Atta Al-Afif sebagai Presidium 1. Kepada Saudara Atta, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada MC. Berdasarkan tab MPMKM IPB nomor 008 garis miring tab SI garis miring MPMKM IPB garis miring 11 Romawi garis miring 2013 tentang perubahan tata cara persidangan MPMKM IPB periode 2012-2013. Pada pasal 5 tentang presidium dalam persidangan, maka saya, Ahmad Atta Al-Afif, NIM 140 120 1054, selaku Ketua DPM SB IPB periode 2022-2023, selanjutnya bertindak sebagai Presidium 1, yaitu pimpinan dalam sidang istimewa 1 DPM SB IPB periode 2022-2023 saat ini. Berdasarkan tab MPMKM IPB nomor 008 garis miring tab FI garis miring MPMKM IPB garis miring 11 Romawi garis miring 2013 tentang perubahan tata cara persidangan MPMKM IPB periode 2012-2013 pada pasal 7 tentang palu sidang dalam persidangan. Mohon maaf. Maka saya menyatakan kepada peserta persidangan, yaitu anggota DPM SB IPB, apakah benda ini disepakati sebagai palu sidang dalam persidangan DPM SB IPB yang akan kita laksanakan ini? Disepakati pimpinan sidang. Baik, dengan ini telah disepakati bahwa palu sidang yang digunakan dalam persidangan ini adalah benda ini. Berdasarkan tab MPMKM IPB nomor 008 garis miring tab SI garis miring MPMKM IPB garis miring 11 Romawi garis miring 2013 tentang perubahan tata cara persidangan MPMKM IPB periode 2012-2013 pada pasal 13 tentang alur persidangan MPMKM IPB yang akan dilaksanakan, yaitu 1. Pembukaan sidang oleh Presidium 1, 2. Pemilihan dan penetapan Presidium 2 dan 3, 3. Pembahasan dan penetapan tata tertib sidang, 4. Pembahasan dan penetapan agenda sidang, 5. Pembahasan materi sidang, 6. Pengambilan keputusan dan penetapan keputusan sidang, 7. Penutupan sidang oleh Presidium 1. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, sidang istimewa 1 DPM SB IPB periode 2022-2023 dibuka. Berdasarkan tab MPMKM IPB nomor 008 garis miring tab SI garis miring MPMKM IPB garis miring 11 Romawi garis miring 2013 tentang perubahan tata cara persidangan MPMKM IPB periode 2012-2013 pada pasal 9 tentang quorum sidang, maka saat ini akan dilakukan perhitungan jumlah peserta penuh yang harus mencapai quorum. Jika tidak, maka akan dilaksanakan skorsing selama 2 kali 5 menit dan setelah itu quorum dianggap sah. Perhitungan quorum. Kepada peserta penuh, apakah quorum terpenuhi? 14/14 quorum terpenuhi. Baik, 14/14 quorum terpenuhi. Selanjutnya akan dilakukan pemilihan Presidium 2 dan 3. Silakan dari peserta penuh mengajukan diri. Baik, nama Adinda Kirana Murni Siregar dengan NIMK 14012111042 mengajukan diri sebagai Presidium 2. Baik, apakah Adinda dengan NIM tersebut disepakati menjadi Presidium 2? Disepakati pimpinan sidang. Baik, Adinda dengan NIM tersebut disepakati menjadi Presidium 2. Selanjutnya untuk Presidium 3. Baik, saya Rahmi Kamala Yukri dengan NIM K1401211043 mengajukan diri sebagai Presidium 3. Baik, apakah Rahmi Kamala Yukri dengan NIM tersebut disepakati menjadi Presidium 3? Disepakati pimpinan sidang. Baik, Rahmi Kamala Yukri dengan NIM tersebut disepakati sebagai Presidium 3.
Surat Keputusan Nomor 001 KPTS FI 1 DPMK 3 Romawi 2023 tentang Presidium 2 dan 3 Sidang Istimewa 1 Dewan Perwakilan Mahasiswa Sekolah Bisnis Institut Pertanian Bogor periode 2022-2023. Mengingat 1. Undang-Undang Dasar Keluarga Mahasiswa Institut Pertanian Bogor tahun 2011, 2. TAP MPMKM IPB nomor 008 TAP FI MPMKM IPB 11 Romawi 2013 tentang perubahan tata cara persidangan MPMKM IPB. Menimbang 1. Perlu diadakan kegiatan-kegiatan untuk mendinamiskan kehidupan kemahasiswaan di lingkungan keluarga mahasiswa Sekolah Bisnis Institut Pertanian Bogor. 2. Bahwa dalam Sidang Istimewa 1 Dewan Perwakilan Mahasiswa Sekolah Bisnis Institut Pertanian Bogor periode 2022-2023 diperlukannya adanya Presidium 2 dan 3 dalam Sidang Istimewa 1 Dewan Perwakilan Mahasiswa Sekolah Bisnis Institut Pertanian Bogor demi kelancaran jalannya persidangan. Memperhatikan pendapat-pendapat yang berkembang dalam pemilihan Presidium 2 dan 3 Sidang Istimewa 1 Dewan Perwakilan Mahasiswa Sekolah Bisnis Institut Pertanian Bogor periode 2022-2023 memutuskan menetapkan Presidium 2 nama Adinda Kirana Murni Siregar NIM K140 1211042, Presidium 3 nama Rahmi Kemala Yukri NIM K140 1211043 dalam Sidang Istimewa 1 DPM SBIPB periode 2022-2023 ditetapkan secara daring pada Sidang Istimewa 1 Dewan Perwakilan Mahasiswa Sekolah Bisnis Institut Pertanian Bogor periode 2022-2023 Bogor 7 Maret 2023 pukul 16.59 WIB. Pimpinan sidang Ahmad Atalafif NIM K140121054 ditandatangani. Surat Keputusan Nomor 002 KPTS SI 1 DPMK 3 Romawi 2023 tentang tata tertib Sidang Istimewa 1 Dewan Perwakilan Mahasiswa Sekolah Bisnis Institut Pertanian Bogor periode 2022-2023. Mengingat 1. Undang-Undang Dasar Keluarga Mahasiswa Institut Pertanian Bogor tahun 2011, 2. TAP FMKM IPB nomor 008 TAP SI MPMKM IPB 11 Romawi 2013 tentang perubahan tata cara persidangan MPMKM IPB. Menimbang 1. Perlu diadakannya kegiatan-kegiatan untuk mendinamiskan kehidupan kemahasiswaan di lingkungan keluarga mahasiswa Institut Pertanian Bogor. 2. Bahwa dalam Sidang Istimewa 1 Dewan Perwakilan Mahasiswa Sekolah Bisnis Institut Pertanian Bogor periode 2022-2023 diperlukan adanya tata tertib Sidang Istimewa 1 Dewan Perwakilan Mahasiswa Sekolah Bisnis Institut Pertanian Bogor demi kelancaran jalannya sidang. Memperhatikan pendapat-pendapat yang berkembang dalam penetapan tata tertib Sidang Istimewa 1 Dewan Perwakilan Mahasiswa Sekolah Bisnis Institut Pertanian Bogor periode 2022-2023. Boleh dibaca di bawah ini lampiran. Tata tertib Sidang Istimewa 1 Dewan Perwakilan Mahasiswa Sekolah Bisnis Institut Pertanian Bogor periode 2022-2023. 1. Nama. Pertemuan ini dinamakan Sidang Istimewa 1 Dewan Perwakilan Mahasiswa Sekolah Bisnis Institut Pertanian Bogor periode 2022-2023. 2. Peserta. Berdasarkan pasal 4 TAP MPMKM IPB nomor 008 TAP SI MPMKM IPB 11 Romawi 2013 tentang perubahan tata cara persidangan MPMKM IPB adalah sebagai berikut. A. Peserta sidang adalah peserta penuh dan peserta peninjau yang merupakan anggota KM IPB. B. Peserta penuh adalah anggota DPM SB IPB. Dan C. Peserta peninjau adalah peserta selain anggota DPM SB IPB. 3. Kewajiban dan hak peserta. A. Peserta wajib mengikuti acara sidang. B. Setiap peserta sidang wajib menjaga ketertiban persidangan. C. Setiap peserta sidang wajib menaati tata tertib persidangan. D. Peserta penuh memiliki hak suara dan hak bicara atas persetujuan pemimpin sidang. E. Serta peninjau memiliki hak bicara atas persetujuan pemimpin sidang. 4. Presidium. A. Presidium terdiri dari Presidium 1, Presidium 2, dan Presidium 3. B. Presidium 1 adalah Ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Sekolah Bisnis Institut Pertanian Bogor. C. Presidium 2 dan 3 berasal dari peserta penuh. D. Presidium 2 dan 3 dipilih atas usulan dan persetujuan peserta penuh. 5. Hak dan kewajiban Presidium Sidang. Berdasarkan pasal 6 TAP MPMKM IPB nomor 008 TAP SI MPMKM IPB 11 Romawi 2013 tentang perubahan tata cara persidangan MPMKM IPB adalah sebagai berikut. A. Presidium 1 adalah pemimpin sidang. B. Pemimpin sidang mempunyai hak penuh untuk mengatur sidang agar berjalan lancar sesuai dengan agenda sidang yang telah ditetapkan. Di bawah. C. Pemimpin sidang wajib menjaga agar sidang tetap dalam suasana kebersamaan dan kebijaksanaan dalam pemusyawaratan untuk mencapai mufakat. D. Pemimpin sidang berusaha mempertahankan pendapat, mendudukan persoalan, menyimpulkan dan meluruskan pembicaraan sesuai dengan agenda sidang.
Presidium 2 dan 3 berperan membantu Presidium 1 dalam memberi pertimbangan dan mengatur jalannya persidangan. Dan F. Presidium tidak boleh berpihak pada salah satu pihak serta dan hanya boleh memutuskan sesuatu atas persetujuan peserta penuh. 6. Sanksi. A. Peserta yang melanggar tata tertib akan mendapat peringatan dari pemimpin sidang. B. Huruf A yang terulang sudah 3 kali selama persidangan dianggap sebagai penghinaan terhadap persidangan dan peserta sebut harus dikeluarkan dari persidangan melalui persetujuan peserta penuh oleh pemimpin sidang. C. Peserta yang dikeluarkan tidak dapat masuk kembali untuk mengikuti persidangan. 7. Keputusan. Keputusan sidang istimewa 1 adalah putusan yang mempunyai kedudukan hukum pada saat dan sesudah sidang istimewa 1 yang mengikat dalam lingkup penyelenggara sidang istimewa 1. 8. Ketentuan lain. Segala ketentuan lain yang belum diputuskan dalam tata tertib ini akan diputuskan kemudian. Langsung ke atas dulu sebelumnya kan. Ya ini. Di atas lagi sedikit ya. Memutuskan menetapkan tata tertib sidang istimewa 1 Dewan Perwakilan Mahasiswa Sekolah Bisnis Institut Pertanian Bogor periode 2022-2023 sebagaimana terlampir. Ditetapkan secara daring pada sidang istimewa 1 Dewan Perwakilan Mahasiswa Sekolah Bisnis Institut Pertanian Bogor periode 2022-2023 Bogor 7 Maret 2023 pukul 17.04 WIB. Pimpinan sidang Ahmad Atta Latif NIM K140 120 1054 ditandatangani. Surat Keputusan Nomor 003 KPTSSI 1 DPMK 3/2023 tentang agenda sidang istimewa 1 Dewan Perwakilan Mahasiswa Sekolah Bisnis Institut Pertanian Bogor periode 2022-2023. Mengingat Undang-Undang Dasar Keluarga Mahasiswa Institut Pertanian Bogor tahun 2011, 2 TAP MPMK IPB nomor 008 TAP SI MPMK IPB 11 Romawi 2013 tentang perubahan tata cara persidangan MPMK IPB. Menimbang 1. Perlu diadakan kegiatan-kegiatan untuk mendinamiskan kehidupan kemahasiswaan di lingkungan keluarga mahasiswa Institut Pertanian Bogor. 2. Bahwa dalam sidang istimewa 1 Dewan Perwakilan Mahasiswa SBIPB periode 2022-2023 diperlukan adanya agenda sidang istimewa 1 Dewan Perwakilan Mahasiswa Sekolah Bisnis Institut Pertanian Bogor demi kelancaran jalannya sidang. Memperhatikan pendapat-pendapat yang berkembang dalam penetapan agenda sidang istimewa 1 Dewan Perwakilan Mahasiswa Sekolah Bisnis Institut Pertanian Bogor periode 2022-2023 memutuskan menetapkan agenda sidang istimewa 1 di kelampiran lebih dahulu. Agenda sidang istimewa 1 Dewan Perwakilan Mahasiswa Sekolah Bisnis Institut Pertanian Bogor periode 2022-2023. 1. Pembukaan sidang durasi 5 menit. 2. Sidang pleno 1. A. Pemilihan dan penetapan Presidium 2 dan 3 durasi 5 menit. B. Pembahasan dan penetapan tata tertib SI1 DPM SBIPB durasi 5 menit. C. Pembahasan dan penetapan agenda SI1 DPM SBIPB 5 menit. 3. Sidang pleno 2. Penetapan peraturan sekolah bisnis nomor 001 tahun 2023 tentang standar pengawasan dan penilaian program kerja BEM SBIPB durasi 10 menit. 4. Penandatanganan berita acara durasi 5 menit. 5. Penutupan sidang durasi 5 menit. Ya, di atas lagi. Atas dulu. Ya. Memutuskan menetapkan agenda sidang istimewa 1 Dewan Perwakilan Mahasiswa Sekolah Bisnis Institut Pertanian Bogor periode 2022-2023 sebagaimana terlampir. Ditetapkan secara daring pada sidang istimewa 1 Dewan Perwakilan Mahasiswa Sekolah Bisnis Institut Pertanian Bogor periode 2022-2023 Bogor 7 Maret 2023 pukul 17.06 WIB. Pimpinan sidang Ahmad Atta Latif NIM K140 120 1054 ditandatangani. Lanjut ke SK SP3K-nya. Peraturan Sekolah Bisnis nomor 001 tahun 2023 tentang standar pengawasan dan penilaian program kerja Badan Eksekutif Mahasiswa Sekolah Bisnis Institut Pertanian Bogor. Kepada peserta penuh, apakah perlu dibacakan kembali mengenai SP3K ini? Tidak perlu pimpinan sidang. Baik, langsung disahkan saja. Tentang standar pengawasan dan penilaian program kerja Badan Eksekutif Mahasiswa Sekolah Bisnis Institut Pertanian Bogor.
dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Dewan Perwakilan Mahasiswa Sekolah Bisnis Institut Pertanian Bogor menimbang A. Bahwa perlu diadakan kegiatan untuk mendinamiskan kehidupan mahasiswaan di lingkungan Sekolah Bisnis Institut Pertanian Bogor. B. Bahwa Badan Eksekutif Mahasiswa Sekolah Bisnis Institut Pertanian Bogor merupakan mandataris Dewan Perwakilan Mahasiswa Sekolah Bisnis Institut Pertanian Bogor dalam menyelenggarakan kegiatan-kegiatan kemahasiswaan di lingkungan Institut Pertanian Bogor. C. Bahwa perlu ditetapkan panduan umum dalam penilaian Badan Eksekutif Mahasiswa Sekolah Bisnis sebagai pedoman dalam melakukan evaluasi penilaian dari komisi terhadap kinerja BEM SBIPB yang sesuai dengan visi dan misi KM IPB dalam Undang-Undang Dasar Keluarga Mahasiswa Institut Pertanian Bogor tahun 2011. Dan D. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf A, huruf B, dan huruf C, perlu menetapkan peraturan sekolah bisnis tentang standar pengawasan dan penilaian program kerja Badan Eksekutif Mahasiswa Sekolah Bisnis Institut Pertanian Bogor. Mengingat A. Undang-Undang Dasar Keluarga Mahasiswa Institut Pertanian Bogor tahun 2011 dan B. Peraturan Sekolah Bisnis nomor 002 tahun 2020 tentang Kode Etik Organisasi Kemahasiswaan Sekolah Bisnis. Dewan Perwakilan Mahasiswa Sekolah Bisnis Institut Pertanian Bogor memutuskan menetapkan Peraturan Sekolah Bisnis nomor 001 tahun 2023 tentang standar pengawasan dan penilaian program kerja Badan Eksekutif Mahasiswa Sekolah Bisnis Institut Pertanian Bogor tahun 2023. Ditetapkan secara daring pada sidang istimewa 1 Dewan Perwakilan Mahasiswa Sekolah Bisnis Institut Pertanian Bogor periode 2022-2023 Bogor 7 Maret 2023 pukul 17.09 WIB. Pimpinan sidang Ahmad Atta Latif, NIM K140 120 1054 ditandatangani. Lanjut ke berita acara. Berita acara Sidang Istimewa 1 Dewan Perwakilan Mahasiswa Sekolah Bisnis Institut Pertanian Bogor periode 2022-2023 dalam rangka pengesahan peraturan Sekolah Bisnis Institut Pertanian Bogor maka pada hari ini, tanggal Selasa 7 Maret 2023, pukul 16.00 WIB hingga 17.10 WIB, tempat Zoom meeting, telah diselenggarakannya Sidang Istimewa 1 Dewan Perwakilan Mahasiswa Sekolah Bisnis Institut Pertanian Bogor periode 2022-2023 yang dihadiri oleh anggota DPM SBIPB, anggota BEM SBIPB, dan perwakilan pengurus Himpunan ABS SBIPB sebagaimana tercantum dalam daftar hadir yang terlampir. Adapun agenda sidang dibahas antara lain penetapan peraturan sekolah bisnis nomor 001 tahun 2023 tentang standar pengawasan dan penilaian program kerja BEM SBIPB. Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan dengan sebenar-benarnya dan tanggung jawab agar dapat digunakan sebagaimana mestinya. Bogor 7 Maret 2023. Pada Ananda Safira Yunisa, apakah bersedia untuk menandatangani? Jika Ananda Safira belum ada, mungkin sidang kita tunda 2 kali 5 menit.
Baik, untuk sidangnya dilanjutkan. Apakah dari Ananda Safira bersedia untuk menandatangani? Iya, saya bersedia untuk menandatangani. Baik, penanggung jawab Ananda Safira Kayunisa, NIM K14012111008 menandatangani. Selanjutnya dari Ahmad Atta Al-Afif, NIM K14012011054 ditandatangani. Dengan telah dibacakan berita acara, maka sidang untuk sidang istimewa 1 telah berakhir. Saya kembalikan kepada MC. Baik, terima kasih Atta. Acara selanjutnya yaitu dokumentasi. Hadirin yang tidak mengalami kendala jaringan dihimbau untuk mengaktifkan kamera. Akan saya tunggu selama 2 menit. Mungkin untuk yang terkendala jaringan bisa memberikan reaksi ya, memberikan reaction kepada panitia yang bertugas. Apakah sudah siap? Baik, saya mulai dari slide pertama. 1, 2, 3. Slide yang kedua. 1, 2, 3. Baik. Hadirin yang berbahagia, seluruh rangkaian agenda sidang telah selesai. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada hadirin yang telah menyempatkan waktu untuk hadir dalam sidang istimewa 1 sore hari ini. Sebelum saya menutup acaranya, saya ingatkan kembali kepada hadirin untuk mengisi presensi pada link yang diberikan oleh panitia di kolom chat Zoom. Saya Sheila Siva Utama sebagai MC pamit undur diri. Mohon maaf atas kata-kata dan perlakuan yang tidak berkenan, baik yang disengaja maupun tidak. Jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan dan tetap semangat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Sheila.